sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afi abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kita. Qala radhiyallahu ta'ala anhum. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. وقال الله تعالى هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع wa inna a'waja syai'in fid dila'i a'lahu fa in dhahabtu tuqimuhu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'waja fastausu bin nisa'i khairan. Rawahul Bukhari. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kemarin dikatakan bahwa ketika Nabi Adam di sorga, ada yang berpendapat bahwa Allah mempertemukan Adam sebelum Adam masuk ke dalam sorga dengan Hawa. Ada yang berpendapat bahwa
bertemunya Adam dan Hawa ketika sudah di dalam sorga. Kenapa diciptakan Hawa? Allah berfirman, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Hai Adam, diamilah olehmu dan istrimu di sorga ini. Penciptaan Hawa, kata ulama, Muhammad bin Ishaq menjelaskan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Ya. Ada orang yang bilang tulang rusuknya hilang sebelah. Ya. Padahal bukan hilang, dicari tulang rusuknya yang paling pendek. Diciptakan Hawa dari situ. Pendapat siapa? Muhammad bin Ishaq, dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Ketika Adam dalam keadaan tidur, jadi diciptakannya Hawa ketika Adam dalam keadaan tidur. Ketika tidur tiba-tiba kaget tuh, ngeliat beda jenis, beda lawan ada di sampingnya. Nanti kalau adik-adik udah nikah, itu malam pertama tuh kaget. Ya Ustaz Fauji ya. Malam pertama tuh kaget. Ya. Karena bangun subuh biasanya kita nengok ke kanan ke kiri bantal guling, tiba-tiba sudah ada perempuan. Kaget gak? Lu biasa aja kagetnya. Kaget gak? Kaget ya, kaget. Biasanya nggak ada perempuan, pas nengok ada perempuan, ternyata baru kemarin kita nikahin, begitu. Kaget, belum terbiasa ya. Nah kemudian ketika lagi tidur itu diciptakan. Adam bertanya, siapa engkau? Maka dia menjawab, aku adalah Hawa. Ya. Kemudian Adam bertanya lagi, kok beda? Apa jenis kelaminmu? Dia bilang, aku adalah perempuan. Kemudian Adam bertanya lagi, untuk apa engkau diciptakan? Kemudian Hawa menjawab, agar engkau merasa tenang, agar engkau merasa kehadiran perempuan, kehadiran lelaki. Besok kalau sudah nikah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Gitu kata Allah. Engkau jadi pakaian buat istrimu, istrimu jadi pakaian buat suamimu. Apa fungsinya pakaian? Fungsinya pakaian menutup aurat, ditutup aurat. Ini fungsinya pakaian. Kenapa kita pede di sini? Jalan pede dari rumah, ya, dari Mahat kita pede jalan kemari karena kita pakai pakaian. Coba kalau nggak pakai pakaian, pede gak kira-kira? Stres ya. Rada singit nggak pakai pakaian, jalan-jalan keliling. Kenapa kita pede di sini? Kenapa? Karena pakai pakaian. Apa fungsinya pakaian? Fungsinya pakaian menutup aurat. Aurat nggak boleh kelihatan, tutup aurat. Oke, saya pernah bilang kan, kalau zaman sekarang lebih gampang, lebih gampang ngelihat ketiak perempuan daripada ketiak ayam. Bener gak? Bener ya. Kalau ketiak perempuan, loh, yang di TV, Pada Ustaz Faujil bilang, yang di internet, yang di handphone, ya kan? Tinggal klik keluar itu, ya kan? Bahkan di TV iklan-iklan deodoran itu kan menunjukkan ketiak, ya kan?
Bener gak? Nah, iya, masa nunjukin lutut? Orang buat ketiak, ya menunjukkan itu gampang mudah. Tapi kalau ngelihat ketek ayam rada susah. Kejar-kejar dulu ayamnya, udah dapet, kita angkat dulu sayapnya, baru kelihatan ketiak ayam. Belum lagi kalau dia pengen buang hajat, dia buang hajat di tangan kita. Repot. Maka ditanya, untuk apa engkau diciptakan? Agar engkau merasa tenang, wahai Adam. Jadi kalau udah nikah nanti ngerasa tenang. Karena suami pakaian buat istri, istri pakaian buat suami, saling nutup. Nggak ada yang boleh bongkar aibnya. Sekarang kan di acara selebritas yang, ya kan, silet, hotspot, ya kan, potret, apalagi itu, ya banyak dah pokoknya. Itu kalau sudah ada mau ribut-ribut, itu semua dibeberin aib rumah tangganya. Padahal kata Allah, engkau jadi pakaian buat suamimu, suamimu jadi pakaian buatmu, ya kan? Makanya nanti adik-adik kalau sudah nikah pakai pakaian biar nggak baru, yang penting bagus, rapih, sopan, tutup aurat. Karena kalau ntar ditanya, lakinya ke bawah. Karena perempuan itu selalu membawa nama suaminya. Perempuan istrinya belum naik haji, suaminya udah naik haji. Dipanggil Bu Haji gak? Dipanggil. Padahal istrinya belum naik haji. Tapi kalau perempuannya naik haji, suaminya dipanggil haji gak? Enggak. Contoh gampang-gampang. Kalau suaminya RT, misalnya suaminya RT, istrinya dipanggil Bu RT gak? Dipanggil. Sekarang kita balik, istrinya Bu RT, tapi suaminya bukan Pak RT, dipanggil RT gak? Enggak. Lebih gampang lagi, suaminya presiden, ibunya dipanggil ibu negara bukan? Dipanggil ibu negara. Suami itu bisa membawa nama istri. Maka berperilaku yang baik. Nanti orang mengecap suaminya, itu istri siapa sih? Pakai pakaian kagak sopan banget. Itu istri siapa sih? Pakai pakaian gak nyambung. Kerudungan warna oranye, baju warna ungu. Nyambung gak kira-kira? Pakaian kerudungan oranye, baju ungu, celana pink. Itu istri siapa sih? Oh, itu istrinya Pak RT. Begitu sudah. Yang disebut siapa? Pak RT. Padahal Pak RT ada di rumah. Yang pakai baju Bu RT. Hunna libasul lakum wa antum libasul. Kalau aibmu suamimu dibuka, maka itu menjadi aibmu. Kalau aib istrimu dibuka, itu menjadi aib suamimu. Hati-hati. Coba kalau pakai pakaian bagus, ya kan? Kalau pakai pakaian jelek, suaminya ke bawah-bawah. Coba kalau pakai pakaian bagus, itu istri siapa sih? Pakai baju bagus banget, serasi banget, make upnya nggak tebel-tebel. Orang bilang itu istrinya Ustadz. Tuh coba, tuh cakep banget sih. Iya, istrinya Ustadz. Begitu coba. Katanya Pak Ustadz bisa banget, giliran Ustadz yang cakep-cakep begitu. Jadi ditanya, untuk apa engkau diciptakan? Sesuai firman Allah, engkau diciptakan untuk agar engkau tenang, wahai Adam. Diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek. Jadi kata Ibnu Muhammad bin Ishaq begitu, ya. Kemudian ditanya lagi, mengapa engkau bernama Hawa? Kenapa bernama Hawa? Kan orang kadang ngomong nih, orang nih kagak ada Hawa apa nih? Iya, ruangan panas banget kagak ada Hawa ya. Ya, apa tuh Hawa? Wa ma yantiqu anil hawa. Kenapa dikatakan Hawa?
Siapa engkau? Hawa. Apa jenis kelaminmu? Perempuan. Untuk apa diciptakan? Agar engkau tenang. Kenapa dinamakan Hawa? Maka ini kaum Hawa, ini kaum Adam. Ngantuk apa? Belum ngopi? Sama. Belum ngopi? Sama. Ya, alhamdulillah udah ada yang berdiri. Alhamdulillahirabbil. Emang harus disebut dulu, taruh di sini biar jadi iklan. Emang harus disebut dulu baru keluar. Coba kalau kita nggak nyebut, nggak keluar seret nih ngajar sampai ntar. Sampai jam 6 kurang ngajar seret. Ya karena nggak keluar nggak disebut. Alhamdulillah. Kenapa dikatakan Hawa? Tanya malaikat. Adam menjawab, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Hawa tuh hidup, keinginan. Ya, ini kenapa nggak ada Hawa ya? Gerah banget. Nah, nggak ada kehidupan. Coba bayangin. Kalau dunia isinya laki semua. Lah. Bayangin kalau dunia isinya laki semuanya, gerah kagak kira-kira? Wow, bisa botak pala. Ini orang laki, kalau nggak ada perempuan, ini nggak punya inspirasi nih. Ini maka orang laki biar dia pakai peci tuh, pakai baju koko. Ya, dia punya hawa, punya keinginan. Mana Ustadz buktinya? Kemarin buktinya ada yang nyimpen foto Hawa di dalam dompetnya. Ya, ketahuan nyimpen Hawa di dalam inspirasi. Tatkala dia lelah, dia letih, dia buka dompetnya. Dia bilang, kemanapun ada bayanganmu, dimanapun ada bayanganmu, di setiap langkahmu ada bayangmu, kekasihku. Ada foto Hawa. Begitu juga kalau udah nikah, di handphonenya ada foto ada foto Hawa, ada foto istrinya. Supaya kalau lagi kerja, lagi capek, dia buka handphone, waduh, istri saya cakep banget. Ada keinginan pengen pulang, ada keinginan pengen nyari duit banyak, ada keinginan pengen membahagiakan istrinya, punya keinginan. Coba kalau Allah ciptakan cuman Adam, maka Allah ciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Udin. Kalau diciptakan Adam dan Udin bahaya, bener gak? Sekarang kan lagi modelnya naudzu summa naudzu Adam dan Udin pacaran. Ya Allah, udah nggak ada resep-resepnya. Ya, kalau Adam dan Hawa, siapa yang menikah? Yang menikah adalah Muhammad Adam dan Siti Hawa. Cakep. Siapa yang menikah? Anita dan Saripudin. Bagus. Coba siapa yang nikah? Selamat sama Udin. Waduh, Selamat sama Udin. Bahaya gak? Bahaya, merusak ekosistem. Benar, merusak ekosistem. Bener ini saya bilangin, merusak ekosistem. Ayam aja, kambing, tahu kambing? Itu kambing cuma kawin sama kambing betina. Ayam jago, dia tahu ayam betina mana. Makanya ayam betina nelor mulu, ngeremin mulu, karena ketemu sama ayam jago. Ayam jago tuh seayam-ayamnya ayam,
Nah, gimana ya? Seayam-ayamnya ayam, dia tahu mana yang jago, mana yang betina. Kalau ayam jago kawin sama ayam jago, besok kita berhenti makan telur, karena dia nggak mau nelor. Sekarang ada Ustadz, ayam yang nelor tanpa jago, ada teknologi namanya. Tapi kalau nggak teknologi nggak bisa. Maaf, ini bukan ngomong kasar. Tahu hewan yang diharamkan? Babi, terus anjing, walahmul khinzir, anjing. Tuh anjing, seanjing-anjingnya anjing. Gimana ya? Seanjing-anjingnya anjing. Maksudnya walaupun anjing itu beringas, anjing pokoknya seanjing-anjingnya anjing. Itu dia tahu mana anjing jantan, mana anjing betina. Dia nggak mau tuh nomplok ke anjing jantan. Gerah. Makanya bagus Ustadz, yang ikhwan di kanan, ahwat di kiri, batesin. Maka manusia ini punya hawa, wajar. Kalau manusia punya hawa normal. Ada cewek lewat, cewek. Nah, cewek harus punya mahal kan kemarin kan? Jadi barang mahal, jangan jadi murah. Abang, apa sih bang? Ya 2.000 gitu. Jangan begitu, itu mah 2.000 perak. Ya, mahal, jadi mahal. Mahal saja. Itu wajar punya hawa. Bayangkan kalau isi dunia ini laki semua. Kita tuh nggak punya hawa, nggak punya keinginan. Kenapa belum kerja hari gini? Malas lah, mau ngapain kerja juga begitu. Karena semuanya laki semua. Begitu juga perempuan semua dunia ini kalau Allah ciptakan. Makanya Allah bilang, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsi wahidah. Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Allah. Allah yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, Nabi Adam, min nafsi wahidah, menciptakan dari seorang diri. Wa khalaqa minha zaujaha, daripada itu Allah menciptakan zaujaha, pasangannya. Tuh. Untuk apa? Wa bassa minhuma rijalan katsira wa nisaa, supaya tadi laki dan perempuan dipertemukan, supaya Allah perkembangbiakan menjadi rijalan wanisaa, laki perempuan berkembang biak jadi banyak. Kalau laki sama laki, bayangin nggak berkembang biak. Makanya pantas ketika zaman Nabi Lut, Nabi Lut tuh berdoa. Apa doa Nabi Lut? Rabbin surni alal qaumil mufsidin. Ya Allah, tolong saya hancurkan umat yang berbuat kerusakan. Turun wa amtara alaihim matara, turun hujan batu, dibinasakan umat yang begitu. Kenapa? Karena merusak ekosistem. Kalau umat Nabi Lut dibiarkan hidup, laki demen sama laki, perempuan demen sama perempuan, laki kawin sama laki, perempuan kawin sama perempuan, kira-kira akan ada gak ayat ini? Rijalan katsira wa nisaa, akan bermunculan, berkembang biak laki dan perempuan dalam jumlah yang banyak. Akan ada gak begitu? Nggak ada. Perempuan, laki, biar gendut gak laki nggak punya rahim dia mah. Biar gendut nggak punya rahim. Perempuan biar kurus punya rahim. Kalau itu dibiarkan, maka Allah binasakan. Allah balik buminya, yang di atas jadi ke bawah, yang di bawah jadi ke atas. Terciptalah bahrul mayyit, lautan kematian. Luar biasa. Sekarang bermunculan lagi, nongol
dia minta disahkan LGBT. Tahu LGBT? Apa itu? Lesbi, terus gay, kemudian B-nya, iya, kemudian T-nya transgender. Itu minta disahkan. Di negara yang beragama ini, ketuhanan yang Maha Esa, Tuhan bilang, Allah bilang, aku ciptakan dirimu berpasang-pasangan. Min nafsi wahidati wa khalaqa minha zaujaha. Dari satu aku ciptakan istrinya, aku ciptakan pasangannya. Minta disahkan. Harus, nggak boleh. Karena kalau dia disahkan, maka itu merusak ekosistem kita. Iya, kan ngeri ya kalau ngelihat laki sama laki gandengan, ya gak? Hati-hati ya. Kalau temen sekamarnya udah mepet-mepet, hati-hati. Ngeri ya. Itu minta disahkan. Nggak bakal ada namanya, maka nggak ada namanya rumah sakit bersalin, nggak ada. Emang kagak ada yang beranak? Laki sama laki, perempuan sama perempuan, kira-kira ada yang beranak gak? Hancur, habis dunia. Karena mereka memperturutkan hawa nafsu. Luar biasa. Maka kata Allah, walladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Dalam Al-A'raf ayat 189, dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan daripadanya menciptakan istrinya. Wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha. Dalam ayat yang lain juga Allah bilang, supaya kamu tenang dengan istri-istrimu itu. Tenang. Kalau pulang ke rumah, assalamualaikum, udah ada istri, alhamdulillah, tenang ada istri. Walaupun kalian nanti calon suami bekerja keras, putar otak, peras keringat, banting tulang, hebat tuh, orang laki hebat. Makanya ibu-ibu kalau lagi ngomelin anaknya, lu kagak kesian sama bapak lu udah peras keringat, banting tulang. Coba lihat, udah peras keringat, banting, ada lagi kepala jadi kaki, kaki jadi pala. Itu coba bayangin, itu kan kerjaan sirkus tuh kan. Kepala jadi kaki, kaki jadi. Mak kita kalau ngomelin begitu tuh, masih ngomelin begitu dulu. Lu kagak kesian sama bapak lu tuh nyari duit dari pagi sampai malam, dari malam sampai pagi, dari gelap sampai terang, dari terang sampai gelap, peras keringet, banting tulang, pala jadi kaki, kaki jadi pala. Bayangin, jadi tukang cuci, peras keringet dikeres, ada lagi banting tulang, kerjaan tukang daging dilakonin juga, tulang dibanting-bantingin. Ada lagi pala jadi kaki, kaki jadi sirkus. Luar biasa, bapak kita hebat. Makanya kata Allah, anishkurli wali walidain ilayyal masir. Bersyukur sama dia, bersyukur. Karena kan adanya kita, karena ada bapak sama ibu. Kalau nggak ada bapak sama ibu, nggak bakal ada kita. Coba lihat di akte, di kakak kartu keluarga itu ada nama bapak, ada nama di akte, ada nama bapak, ada nama. Bagaimana mungkin kalau nanti Adam dengan Udin dengan Selamat, ya kan? Udin dengan Rinaldi, ya itu tercipta akte, nggak mungkin. Jangan dilawan kodrat Allah. Liyaskuna ilaiha falamma taghasyaha hamalat hamlan khafifan famarrat bi. Ibumu mengandungmu susah di atas susah, makin berat kandungannya, kata Allah. Famarrat bi, dia makin berat. Tuh istri itu kalau udah ngandung, ibu kalau udah ngandung, lihat, pertama kecil nggak kelihatan, itu. Kalau udah udah hati-hati dah. Makanya hati-hati. Laki, makanya perempuan kalau udah menstruasi hati-hati.
jaga. Kalau udah menstruasi jaga pergaulan. Kalau sudah menstruasi jaga akhlak, ya, karena sudah bisa membuahi, ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berapa banyak orang yang hamil di luar nikah masih kecil, 16 tahun, 15 tahun, 12 tahun. Kemarin ada viral anak gadis umur 12 tahun sudah hamil, ya kan? Ya kan, ini masa depan panjang. Ada yang pengen jadi dokter, ya. Ada yang pengen jadi perawat, ada yang pengen jadi wanita karir. Ini panjang, ya. Ini juga panjang masa depan, ya. Makanya jangan orang pikiran, ntar saya kalau nikah, jangan angan-angan dulu. Makanya tulul amal sama Nabi nggak boleh panjang angan-angan. Makanya kata Ustadz kemarin, kalau bukan mahram jangan disimpan tuh di dompet. Entar punya angan-angan mulu jadinya. Indahnya bulan tak seindah wajahmu, hitamnya arang tak sehitam rambutmu, iya kan? Alismu bak semut berbaris, hidungmu seperti apel Malang, bulat nongkrong. Wah ini pokoknya, bibirmu seperti buah delima yang dibelah 7. Pokoknya berangan-angan karena ngelihat di foto di dompetnya tuh, ya, kata Allah begitu. Nah, maka kata Nabi, istausu bin nisa kemarin, kasih wasiat sama perempuan. Fa innal mar'ata khuliqat min dilain, karena dia dari tulang ruh. Wa inna wajah syai'in fid dilai a'lahu fa in da'abta tuqimu kasartrahu. Kalau dia tetap diluruskan, kalau dia didiamkan, dia tetap bengkok. Kalau dia dipaksakan lurus, dia patah. Maka kata Nabi dalam wasiatnya, fastausu bin nisa'i khairan, wasiat yang baik-baik sama perempuan. Kalau ngomong sama perempuan jangan kasar. Kalau ngomong sama perempuan jangan membentak. Sudah diajarin tuh kita sama ibu kita, jangan bentak. Ibu kita perempuan. Sama adik kita perempuan jangan bentak. Kita punya adik perempuan jangan dibentak, karena perempuan membeda. Dari tulang rusuk bengkok sebelah kiri yang paling pendek, bengkok dia mah. Kalau paksain lurus dia patah. Tapi kalau dia didiemin dia bengkok. Maka kata Nabi, istausu bin nisa'i khairan, kasih wasiat perempuan tuh yang baik-baik. Pelan-pelan ngomong sama perempuan, sabar tuh, biarin aja dia ngomel-ngomel juga, emang tabiatnya begitu, biarin. Makanya kalau naik motor nih, kita naik motor, perempuan di depan, ya kan, kadang-kadang dia ngasih sen ke kiri beloknya ke kanan, biarin aja. Ngasih sen ke kiri belok ke kanan, biarin baik, orang dia mau bengkok. Dia mah bengkok. Lah kalau kita omelin, kita pernah tuh, saya pernah ngomelin begitu, ya, ngasih sen ke kiri belok ke kanan. Lapan kita mau nyusruk ya, iya, lah motor PCX gede banget, saya ngerem. Itu kan motor ABS itu di rem satu, dua-duanya ngerem, kan kaget kita, itu kaget. Saya bilang, Bu, bawa motor hati-hati dong. Mas, kalau bawa motor lihat-lihat matanya, begitu saudara. Malah gue yang diomelin. Bahaya luar biasa. Saya cuma ngomong hati-hati, dia bilang kalau bawa motor makanya hati-hati, ya kan? Matanya lihat-lihat, begitu saudara. Ya Allah Karim, ya, ngasih 1 mulangin 3, ngasih 1 mulangin tuh perempuan. Maka setelah diciptakan Hawa, kata Allah, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kau dekati buah itu, jangan kau dekati pohon itu. Apa pohon yang dimaksud? Ada yang mengatakan bahwa pohon yang dimaksud adalah al-karam. Kemudian Wahab berkata, pohon yang dimaksud adalah biji dari buah pohon itu lebih lunak dari mentega dan lebih manis dari madu. Tuh bayangin, nggak usah dibayangin dah, bisa dibayangin.
Ini pohon-pohonan sorga. Ya, ada buah, ada pohon yang dilarang. Maka kalau orang beriman kalau ada dilarang jangan. Adam begitu. Hadhihi syajarah wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan deketin nih pohon. Nggak makin nanya. Ya Allah, emang kenapa nggak boleh deketin? Nggak boleh pokoknya. Ya, kayak laki-laki gak begitu, perempuan. Kalau ada larangan jangan makin ditanya. Orang dulu kalau dikasih amalan nggak makin nanya. Orang sekarang banyak tanya. Ya, ini kenapa begini? Kenapa begini? Nggak usah. Kalau udah larang. Kalau sudah perintah, gitu. Hidup kayak pesantren aja. Perintah jalan, larang nggak boleh. Ustadz kemarin bilang, jangan nyimpen foto perempuan di HP orang laki tuh. Ya, nggak boleh. Ya, kalau udah larangan. Kata Allah, wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon itu. Deketin aja nggak boleh. Ya, karena kalau Allah sudah larang itu buat kebaikan, udah buat kebaikan. Maaf, hewan babi dilarang dikonsumsi. Kenapa? Ada kebaikan, ya kan? Anjing dilarang orang muslim mengkonsumsi, ada kebaikan. Homer yang memabukkan dilarang dikonsumsi. Kenapa? Karena Allah lagi sayang sama kita, dilarang. Jangan. Lihat anak kecil tuh, anak kecil minum es krim, dilarang gak sama ibunya? Jangan. Batuk, entar pilek, entar pusing. Ada lagi yang dibohong-bohongin begini, jangan nak, pahit. Padahal es krim manis tapi dibilangnya pahit, ya kan? Tenonet, gitu kan? Tuh anak kecil kalau udah bunyi begitu langsung nengok tuh. Es krim. Kata ibunya, jangan. Entar batuk, entar pilek, entar demam. Pahit itu mah nggak dijual, begitu saudara. Itu tukang dagang udah melongo. Aduh, nih mama bohong mulu dah. Tapi kalau orang laki nggak bisa tuh. Ya, kita lagi gendong anak, dipesenin sama istri saya, ya anaknya jangan kasih makan es krim, jangan permen, jangan ini, jangan itu, jangan ini. Nah, banyak banget pesennya. Kita bawa main, kita bawa nangis, ada tukang es krim, beli ya, beli. Loh. Ada tukang gulali lewat, beli ya, beli. Besok batuk gak besok? Panas, bibirnya merah, menggigil malam, radang tenggorokan. Tanyakan sama bini, dikasih apa ya kemarin? Anaknya nggak ngaku, kakaknya ngaku. Apa kata kakaknya? Itu Maya tuh kemarin adek dibeliin es krim, gulali, permen, makan kerupuk. Oh, pantes begitu. Perempuan kalau udah ngomong pantes, laki diem udah. Biar kata ustadz jago ceramah, pantes, diem nggak? Diem. Karena ngelasa salah. Orang larangan nggak boleh es krim, nggak boleh kerupuk, nggak boleh permen, nggak boleh es. Itu sama ibunya dijaga. Oh, ibu mah pinter, banyak akalnya. Makanya perempuan walaupun dia tidak kerja, walaupun dia tidak kuliah, kalau ngurus anak jagonya. Kita nggak bisa. Saya kerja dari pagi sampai malam. Kemarin saya kerja jam 7 pagi, pulang semalam setengah 12. Jam 7 sampai setengah 12 anak di rumah sama ibunya. Nangis, gendong, ya kan, diem, ya kan, makin kenceng nangisnya, tinggal buka kancing doang ibu mah. Kalau kita buka kancing mau ngapain? Ibu mah masya Allah hebat. Anak nangis, coba bapak, nggak bisa. Anak nangis, nangis. Terus kita bilang, diam. Berapa jam sih anak bisa sama bapak lama? Makanya ini semua kita
kalau jatuh yang dipanggil ibu. Oh kan bel, Lucy. Kita kalau jatuh yang dipanggil mama, mama, apa deh, mama. Kemarin begitu di Ragunan, saya ajak anak saya ke Ragunan. Taman Safari kan mahal ya, 250.000. Saya ajak aja ke Ragunan. Kenapa Taman Safari mahal 250.000? Karena binatangnya di luar, orangnya di dalam mobil. Kenapa Ragunan murah? Karena hewannya dikurung, orangnya dilepas. Paham? Taman Safari mahal. Kenapa? Hewannya dilepas, orangnya dikurung. Ragunan 3.000, Taman Safari 250. Kenapa Ragunan murah? Karena hewannya dikurung, orangnya dilepas. Besok bisa gak kalau Taman Safari murah? Bisa. Orangnya dilepas, hewannya dilepas. Murah gak kira-kira? Udah main sono sama singa sama macan, main sono, orangnya dilepas, hewannya dilepas. Ya kan? Mana ada anak nangis di Ragunan, mama, ya kan? Anaknya lihat monyet, lihat monyet, kata mamanya gitu, lihat monyet, ambil nangis, mama, tuh lihat monyet, mama monyet gitu. Ya Allah, tabarakallah. Itu kedekatan anak sama ibu. Sampai nangis saja anak menyebutkan kata mama. Sampai nangis disebutkan kata mama atau ibu. Ada mamanya, tuh badut tuh, mama badut gitu. Ya Allah karim, luar biasa pengaruh ibu. Kita nggak bisa tuh jagain anak lama-lama. Mah, ini anaknya nih. Tuh orang laki tuh baru sejam. Mah, anaknya nih anaknya nih. Tapi kita kalau main bola bisa 2 set. Main bola bisa 2 lapangan. Kuat, main futsal kuat, tapi jagain anak enggak. Kira-kira perempuan kuat apa enggak? Kira-kira perempuan kuat apa enggak? Dia adalah makhluk kuat, dia adalah makhluk hebat. Alhamdulillah. Nih jangan bilang lagi perempuan, kaum Hawa itu makhluk lemah. Jangan bilang lagi dia makhluk lemah. Dia makhluk kuat. Dia makhluk kuat. Bayangkan kita nggak pernah melahirkan, mengandung, disobek alat kelaminnya, dikeluarkan anaknya, darah keluar. Kata ilmuwan melahirkan itu rasa sakitnya sama dengan 118 tulang rusuk pecah jatuh dalam waktu yang bersamaan. Saking tidak terasanya, 118 tulang rusuk jatuh pecah dalam waktu yang bersamaan. Ngeden, air mata, darah, keringet keluar dalam waktu yang bersamaan. Kaget kan? Wajah kaget. Keluar, cepetan. Aduh, tarik nafas. Belum keluar juga, pembukaan 2. Tarik nafas. Belum keluar juga, baru alhamdulillah. Kalau bini nggak lahiran, suami cemas. Suami bang nggak bisa apa-apa. Kata bidan, bapak tunggu di luar dulu ya. Iya kita lakukan di. Paling lakinya mengerokok di depan. Dia mah lagi pada ngeden. Tuh luar biasa. Disobek, dijahit, berdarah. Aduh ya Rob, ya Rob. Ibu kita luar biasa, istri kita luar biasa. Kalau kita punya adik perempuan, kakak perempuan luar biasa. Jangan katakan dia makhluk lemah, dia adalah makhluk kuat. Dia adalah makhluk kuat. Bayangkan kalau orang laki ditakdirkan Allah melahirkan, udah putus asa. Serius.
Misalnya orang laki di dunia kagak ada perempuan, orang laki semua, tapi punya rahim gitu. Misalnya dia ngelahirin, gak keluar, udah biarin begitu, udah agak keluar. Orang laki bosenan, orang laki mah. Coba kalau ditanya, orang laki bilang, Pak numpang ke toilet ya. Toilet ada di mana Pak? Oh toiletnya di lantai 2 Mas. Nggak jadi Mas, ntar aja di rumah. Begitu orang laki mah. Perkara toilet ada di lantai 2 dia nggak mau nyamperin. Coba perempuan kemarin harga minyak lagi naik, selisih 1.000, itu pasar dikelilingin. Harga minyak di sini berapa? 30. Di sono ada 29.000. Di mana? Sono jauh jalannya, mau dia mah. Luar biasa. Jalan jauh mau. Nah kita orang laki buang air aja, sono agak jauhan tapi ntar aja di rumah. Begitu kita mah. Makanya kalau orang laki ditakdirkan melahirkan, bosen dia mah. Ngedennya, aduh nggak keluar, udah ya Allah udah besok lagi dah. Begitu dia mah. Kalau perempuan nggak pakai besok lagi. Terus Bu, terus tarik nafas. Terus Bu, terus nggak lahir kata Bu Bidan. Pak, Ibu udah pembukaan sekian belum bisa lahir, gimana kalau kita rujuk? Ya kan? Suaminya masuk ke dalam, Mah gimana Mah? Keringat udah bercucuran, rambut sudah acak-acakan. Kata istrinya, terserah Pak, nggak apa-apa, yang penting anak kita selamat. Allahu Akbar. Nyampe di rumah sakit, kata dokternya, Pak, Ibu serius ini Pak, Ibu punya asma, Ibu punya penyakit, kalau dipaksakan lahir normal ini mengancam keselamatannya. Terus gimana Dok? Tanda tangan Pak, kita lakukan tindakan. Hanya ada satu yang kemungkinan selamat antara ibu dan bayinya, pilih salah satu. Gemeteran megang kertas, gemeteran, dia bawa masuk ke bininya. Dia bilang, Mah, salah satu harus selamat. Apa kata si perempuan? Apa kata istrinya? Dia bilang, selamatkan anak kita, selamatkan anak kita, selamatkan anak kita. Kenapa Mah? Karena saya sudah pernah melihat dunia, anak kita belum pernah melihat dunia. Allahu Akbar. Hebat tuh ibu, hebat tuh orang tua. Nggak apa-apa dah, katanya ditanda tangan. Yang selamat anaknya. Makhluk kuat, makhluk lemah. Makhluk kuat, makhluk lemah. Makhluk kuat, hebat, nggak ada capeknya, nggak ada matinya, 24 jam. Makanya saya rada gedeg. Ngerti gedeg gak? Ngerti empet gak? Rada benci kalau ada orang bilang, Pak, istrinya kerja apa Pak? Oh istri saya ibu rumah tangga Pak. Oh nggak kerja ya? Saya pengen bilang, pala lu peyang kagak kerja. Bayangin tuh, mana istri kita nggak kerja di rumah, dia ibu rumah tangga. Oh nggak kerja ya Pak berarti? Yang dinamakan kerja apa sih? Kerja itu bukan cuma di kantor. Nih, gue lagi kerja. Habis kerja makan, habis makan tidur, udah kelar kerja. Apa yang dibilang kerja? Keluar tenaga, keluar pikiran. Lihat ibu kita 24 jam ngurus anak, 12 nggak kehitung. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabarakallah. Tuh ibu kita kalau dibilang ibu rumah tangga, dia bilang nggak kerja. Pantes kalau bilang Pak lalu peyang nggak kerja. Mana yang dibilang nggak kerja? Bangun tidur dia udah kerja, kita belum bangun dia udah kerja. Mana yang nggak kerja? Istri kita yang nggak kerja di kantoran, dia kerja di rumah. Mudah-mudahan ibu kita sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah takdirkan
kita yang laki punya istri-istri yang soleha, perempuan-perempuan yang kuat, perempuan punya lelaki yang soleh, yang rajin ibadah, rajin kerja keras. Allah berikan keturunan kita, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Allah berikan, takdirkan keturunan kita, keturunan yang mengikuti keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Baru sampai wala taqraba hadhis syajarah. Banyak nama-nama pendapat tentang buah khuldi. Besok kita akan sambung. Tadi sudah disampaikan pendapat daripada Wahab bin Munabbih bahwa buah khuldi itu biji dari pohon yang lunak, dari mentega lunaknya lebih manis daripada madu. Ya. Lunak dari mentega bijinya doang. Lunaknya lebih kaya mentega. Tuh, berarti zaman dulu udah ada mentega. Ya kan? Manisnya lebih dari madu. Tuh enak tuh. Beli roti tawar, diolesin mentega. Di atasnya taruh madu. Atasnya taruh mesis, luar biasa. Ada panggangan dibakar. Ya kan, cocok disajikan dengan susu 7 korma. Alhamdulillah. Jadi kata Wahab bin Munabbih begitu. Dan banyak pendapat para ulama yang menggambarkan, yang menafsirkan tentang buah khuldi. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allah jadikan kita manusia terbaik. Allah takdirkan kita nanti punya keturunan terbaik. Al-Fatihah. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, sirril Fatihah, bi karamatil Fatihah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrim بالتقوى جملنا بالعافية. اللهم إني استودعتك علما ما علمتني فرده إلي عند حاجتي إليه ولا تنسنيه يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله Alhamdulillah ala ni'amillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuafi na'amahu wa yukafi'u mazidah, walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.